Sekali lagi kita Binpro kalau misalkan jual belum SHM aman mah aman. Hanya saja masalah ukuran itu perlu diperhatikan gitu ya Ibu. Ya syukur-syukur misalkan kalau agentnya paham atau mengerti, pasti dia akan mengetahui ini luas kalau jadi SHM-nya berapa. Nah itu yang perlu digarisbawahi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel Binpro Bintang Properti. Di sini saya sedang berada di area pemukiman pedesaan dengan udara yang cukup sejuk. Ketinggiannya 655 mdpl. Berada di Bojong Purwakarta. Dari sini ke gerbang tol Darangdan itu hanya sekitar 9 km atau 20 menit perjalanan, 20 sampai 25 menit. Tergantung cepat atau enggaknya bawa mobil. Nah, ini tanahnya dengan luas 800 meter persegi. Batasnya dari sana sampai ke Hanjuang yang tinggi ini ya. Ke jalan besarnya ke sana itu hanya 100 meteran itu udah jalan besar. Nah, ini tanahnya. Namun ada satu hal yang mau saya sharing di sini, yaitu untuk luas tanah ini kan belum sertifikat ya, tapi sudah diukur sama pihak BPN. Di sini pemiliknya taunya itu luasnya 800 meter persegi sesuai di PBB dan AJB. Sedangkan setelah diukur BPN itu luasnya 571 meter persegi. Nah, kita di Binpro itu menghitungnya, kalau girik itu selalu melihat hasil ukur BPN ya. Ada di data BPN online, bisa dilihat di Bumi ATR BPN, di aplikasi. Walaupun pemiliknya nggak tahu sebetulnya ukuran online hasil BPN itu berapa, tapi kami selalu terbuka kepada para pembeli bahwa nanti hasilnya segini gitu. Nah, ini hasilnya 571 meter lah. Kok beda dengan apa? Hasil ukur BPN dan SPPT. Di sini rata-rata hasil ukur BPN dan SPPT itu berbeda karena mungkin dulu kalau SPPT itu pengukurannya manual. Jadi kemiringan, ini kan agak miring nih, agak landai. Landai ini tuh diukur. Kesini tuh diukur, sedangkan BPN kan ditembak 2 dimensi ya. Jadi pasti lebih surut gitu ukurannya itu. Nah, kita selalu memberi penjelasan kepada pembeli, ini bukan 800 meter, ini sekian meter gitu. Begitupun lokasi lainnya, kalau AJB itu belum SHM, itu kita suka kasih ukuran versi ukur BPN, versi SHM-nya. Jadi kita juga bingung, si penjualnya itu maunya 800 meter misal, harganya sekian. Tapi kita juga nggak bisa memungkiri untuk menawarkan ke Bapak Ibu sebagai pembeli, kita juga harus terbuka. Kesimpulannya itu kita hanya jual segeblek lah istilahnya mah. Jadi seblok, nggak jual per meter persegi. Yang penting Bapak Ibu tahu batasnya, harganya sekian. Nah, seperti itu.
Begitupun seperti ini ya. Jadi mungkin harus hati-hati Bapak Ibu jika beli tanah masih girik, itu luasnya harus dipastikan lagi. Harus mengetahui bagaimana cara menggunakan aplikasi ATR BPN. Cek jika sudah diplotting sama BPN itu berapa hasilnya, dan jika nanti belum diplotting BPN itu harus ukur manual. Ada namanya aplikasi GPS measure gitu ya, kalau nggak salah itu cara bacanya seperti itu. Aplikasi itu tidak jauh berbeda dengan hasil ukur BPN seperti itu ya. Ini lebar mukanya 32 meter ya, dari sana sampai ke pohon hanjuang itu, yang ini nih. Jadi ini tanahnya memanjang. Dan satu lagi, biasanya kalau belum SHM itu pengukurannya itu sampai batas jalan ini nih, tengah-tengah jalan ini, karena ini kan tadinya dulunya tanah adat itu jalan hibah ya. Jadi kiri kanan itu ngasih jalan kurang lebih 1 sampai 1,5 meter per kiri kanan. Jadi tentunya di AJB itu pasti lebih luas gitu. Nah ini di AJB-nya 800 meter persegi. Hasil plotting, hasil ukur BPN itu dari sini ke sini lebarnya itu, terus memanjang 32 meter, terus sampai belakang sana itu luasnya hanya 571 meter persegi ya, tanpa jalan itu ya. Sebelahnya juga sudah ada pemukiman penduduk, sangat dekat ya. Ini sudah ada rumah penduduk, kesananya lebih padat lagi. Ke jalan tol tuh ke arah sana ya, ke jalan arah sana. Ini tanahnya cukup relatif datar lah segini Maya, hanya di sini agak landai sedikit nih. Seperti itu. Jadi sekali lagi kita Binpro kalau misalkan jual belum SHM aman mah aman. Hanya saja perlu masalah ukuran itu perlu diperhatikan gitu ya Ibu. Ya syukur-syukur misalkan kalau agennya paham atau mengerti, pasti dia akan mengetahui ini luas kalau jadi SHM-nya berapa. Nah itu yang perlu digarisbawahi gitu. Nah ini vegetasinya cukup padat, ada sini. Ini batasnya sampai sini ya. Ini ada hanjuang nih kelihatan. Ini pohon hanjuang tinggi. Nah berbelok sini, lurus ke sana. Seperti itu ya. Ini memanjang, mungkin kalau dibangun rumah berapa rumah nih. Kalau di kota mungkin udah jadi lahan bagus untuk klaster atau untuk toko mungkin. Tapi ini kan di kampung ya. Tapi kalau untuk kontrakan sih setahu saya oke lah. Karena di sini kontrakan itu bagusnya itu karena ada banyak pengantin baru yang pengen misah rumahnya sama mertuanya gitu. Pengen mandiri lah istilahnya. Atau banyak yang kerja di PT peternakan besar seperti PT Japa, Malindo, Pokpan dan sebagainya itu. Banyak ya. Jadi untuk kontrakan masih oke di sini ya. Kalau toko kayaknya enggak lah. Untuk pohonnya di sini ada pohon nangka, ada durian yang udah besar tapi belum berbuah ya. Kalau segini mungkin 2 tahunan lagi lah. Dan ada 3 pohon durian ya. Ini baru tanam sepertinya, tapi hidup ya. Ini baru tanam. Dan ada juga pohon jambu, jeruk dan alpukat, singkong, pisang. Ada pohon teh juga, hanya tidak terawat ya. Juga ada pohon rambutan, terus ada pohon sengon. Ini pohon randu, kalau nggak salah sih pohon randu namanya. Di sebelahnya manggis pada tumbuh subur ya, tapi ini punya orang. Mungkin Bapak Ibu yang berjodoh dengan tanah ini bisa tanam manggis. Oh juga ada pohon cengkeh, 2 pohon cengkeh tapi masih kecil-kecil ya. Terus ada pohon nangka juga di sana. Nah, mungkin cuman itu aja, cukup produktif lah ya. Untuk investasi mah lumayan. Pinggir jalan, perkampungan, udara sejuk. Bapak Ibu untuk menikmati masa pensiun juga bisa bangun rumah sambil berkebun, bercocok tanam, beternak. Ini cocok sekali ya. Baik, mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk info lebih lanjutnya bisa dicek di kolom deskripsi ya, atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sudut kota kecilku, di sana ku kenal dirimu, di sana ku mencintaimu. Di sudut kota
ku menangis di malam